bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah yang baru kita dengarkan tadi merupakan salah satu kisah tragis yang pernah diceritakan dalam Alkitab. Mengapa saya sebut ini menjadi kisah yang tragis? Yang pertama, karena tampak Allah dalam amarahnya secara langsung seketika itu memberi hukuman kepada orang berdosa. Tidak tanggung-tanggung, dosa yang diberikan adalah hukuman mati. Alasan yang kedua, kisah ini menjadi kisah tragis melihat dosa yang diperbuat oleh Ananias dan Safira nampaknya relatif kecil dibandingkan dengan dosa anak-anak Tuhan lainnya. Misalnya Daud yang merencanakan kematian Uria demi mendapatkan Batseba, atau Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Sedangkan Ananias dan Safira, boleh kita lihat dosanya masih sepintas lebih kecil. Dalam tanda kutip, hanya berbohong.
Tetapi dalam teks ini mereka langsung mendapatkan hukuman yang nyata. Alasan yang ketiga disebut menjadi tragis karena kisah ini terjadi di masa kebangkitan kekristenan jemaat mula-mula. Kebangkitan jemaat Kristen mula-mula. Kita tahu setelah pencurahan Roh Kudus ada 3.000 orang yang dibaptis. Kemudian dari cara hidup mereka setiap hari jumlah mereka bertambah dan bertambah. Tapi justru pada kebangkitan di awal-awal itulah kejadian ini dikisahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat apa sebenarnya makna dari kisah ini dalam kehidupan kita. Secara garis besar atau secara umum kita dapat menyimpulkan begini, bahwa Allah tidak pernah bermain-main dengan dosa. Allah selalu serius dengan dosa, dengan memberi hukuman yang nyata kepada orang-orang berdosa. Dan hal itu juga hendak menekankan kepada kita supaya kita umatnya juga tidak bermain-main dengan dosa. Kita umatnya harus serius dengan dosa, karena hukuman itu nyata dan jelas bagi setiap orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita diterangi tema melawan suap. Kita tahu suap adalah suatu perbuatan memberi sesuatu atau menyembunyikan sesuatu untuk memperoleh satu hal yang lain. Atau kita sebutkan setiap mendengar kata suap, dalam pikiran kita akan menyebutkan itu adalah hal yang negatif. Suap adalah perbuatan yang sudah ada, bahkan dahulu kala sudah banyak. Dari cerita Alkitab juga kita tahu ada banyak kisah yang menceritakan tentang pemberian suap. Tidak hanya menyuap orang tetapi atau pengadilan, tetapi juga ada yang disebut dengan menyuap Tuhan supaya diberi apa yang diinginkannya, supaya disahkan apa yang dilakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari cerita Ananias dan Safira pada malam hari ini kita mau mengangkat ada 3 pokok penting yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan dari kehidupan umat percaya, yaitu kemunafikan, persekongkolan, dan mendustai Allah. Kita melihat satu persatu. Yang pertama adalah kemunafikan. Kita tahu Ananias dan Safira melakukan hal yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 5 ini. Itu berawal atau bermula dari mereka melihat seorang Lewi bernama Yusuf. Dia menjual hartanya, kemudian menyerahkannya ke bait Allah atau ke rasul yang ada di bait Allah. Pada waktu itu Rasul Petrus. Sehingga mereka berdua, Ananias dan Safira, melihat, oh, dengan melakukan itu kita akan disebut sebagai orang yang beragama, orang yang saleh. Maka lihat, motivasi awal mereka sudah tidak benar, yaitu supaya mereka dipuji, supaya mereka dihormati, supaya mereka dianggap saleh. Memang kita tahu dari Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Di situ kita tahu ada cara hidup jemaat mula-mula. Mereka menjual hartanya, kemudian hasil penjualan hartanya itu diberikan kepada rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin atau yang berkekurangan. Jadi kehidupan jemaat mula-mula memang terkenal dengan harta pribadi menjadi harta bersama, sehingga orang yang miskin itu mendapat bagian. Tetapi yang salah dari perbuatan Ananias dan Safira adalah motivasi mereka memberi hasil penjualan tanahnya, yaitu supaya mereka dihormati, supaya mereka dianggap saleh, supaya mereka dilihat orang seorang yang beragama. Manusia bisa tidak tahu apa motivasi kita memberi sesuatu, tetapi ingat, Tuhan tahu
Apa motivasimu memberi sesuatu atau bahkan memberikan persembahanmu kepada Tuhan? Maka hal yang pertama yang menjadi pelajaran bagi kita, yang harus kita hindari dan jauhkan dari kehidupan umat percaya adalah jauhilah kemunafikan. Memberi atau menolong orang lain itu benar memang penting. Tetapi motivasi memberi, motivasi menolong orang lain haruslah berdasarkan kasih yang benar. Kita tahu jemaat mula-mula sedemikian kuatnya dalam hal memberi dari hartanya. Itu adalah wujud nyata dari perubahan hidup yang mereka alami. Setelah mereka tahu Yesus bangkit, Yesuslah juru selamat, dan mereka menerima Roh Kudus, ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Orang yang tadinya jahat menjadi baik, orang yang tadinya tidak saling mengasihi, sekarang mereka hidup saling mengasihi. Dan kasih Tuhan itulah yang mendorong dan memaksa mereka untuk memberikan apa yang ada pada mereka, untuk menolong orang lain. Jadi karena ada perubahan yang besar, Ananias dan Safira memberi bukan karena ada perubahan yang besar, tetapi sekali lagi hanya karena supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, supaya disebut saleh oleh orang lain. Tuhan membenci kemunafikan yang demikian. Pelajaran yang kedua, kita harus menjauhi yang disebut namanya persekongkolan. Kita baca di ayat 2 jelas disebutkan, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita garis bawahi perkataan dengan setahu istrinya. Ananias dan Safira ternyata telah bersekongkol untuk menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Kita tahu Ananias itu berarti Allah yang memberi kemurahan. Safira itu berarti cantik. Ternyata nama mereka tidak persis sama dengan perilaku mereka. Karena apa? Ananias tidak menghormati Allah dengan menipu hasil penjualan tanah. Safira juga tidak cantik seperti namanya karena dia ikut bersekongkol menipu hasil penjualan tanahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran sebagai suami dan istri Ananias dan Safira telah disalahgunakan bukan untuk berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, malah sebaliknya bersekongkol melakukan hal yang bertentangan, berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebagai suami dan istri harusnya senantiasa berusaha memikirkan, melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Tapi dalam konteks ini tidak. Kemudian kita lihat ketika Ananias sudah merencanakan hal jahat seperti itu, sebenarnya masih ada kesempatan jika Safira istrinya menolak itu. Maka jangan disalahartikan ketika disebutkan nasihat kepada istri, tunduklah kepada suamimu. Artinya bukan berarti tunduk dalam segala apa yang mereka perlakukan atau apa yang mereka katakan atau apa yang mereka perintahkan. Karena dalam nasihat pernikahan kepada istri, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Maka ketundukan seorang istri kepada suami, selama apa yang diperintahkan suami itu berkenaan dengan kehendak Tuhan, di sana yang harus tunjukkan ketundukan. Maka seandainya Safira menolak untuk mengikuti rencana jahat suaminya Ananias, mungkin kisahnya tidak akan seperti ini. Tapi dalam teks ini kita mau diingatkan, persekongkolan
untuk melakukan perbuatan jahat atau menentang kehendak Tuhan, itu juga sangat-sangat dibenci oleh Tuhan Allah kita. Yang ketiga, pokok penting yang harus kita hindari, kita jauhkan dari kehidupan ini adalah disebutkan mendustai Allah. Kita tahu dalam cerita itu, Petrus, rasul yang dihinggapi oleh Roh Kudus, dan yang diajari oleh Roh Kudus, yang diberitahu oleh Roh Kudus, sehingga dia tahu bahwa Ananias dan Safira menyembunyikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Dia bertanya kepada Ananias pertama, "Ananias, benarkah sekian yang telah kalian jual?" Dan disebut kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Ini perlu kita garis bawahi perkataan Petrus yang mengatakan, "Mengapa hatimu dikuasai iblis?" Sikap mendustai Allah, bersekongkol untuk berbuat jahat atau melakukan kejahatan, itu adalah karena hatimu engkau biarkan dikuasai oleh iblis. Ananias membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis, sehingga dia memiliki motivasi yang salah dalam hal memberi dan menolong. Dia rela atau tidak merasa bersalah melakukan persekongkolan, bahkan mendustai Allah. Itu karena dia membiarkan dirinya, hatinya dikuasai oleh iblis. Ketika Petrus bertanya demikian kepada Ananias, Ananias tidak mengaku. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk mengaku pada waktu itu, tapi dia bertahan dalam kebohongannya. Demikian juga 3 jam berikutnya kepada istrinya Safira. Petrus juga mempertanyakan, "Safira, apakah betul kalian menjual sekian?" Safira juga bertahan dalam kebohongannya dengan berkata, "Ya, betul sekian." Lihatlah, memang kalau kita sudah mengawali satu kebohongan, maka kita akan mencari kebohongan-kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Di sini disebutkan bahwa Ananias dan Safira tidak hanya membohongi atau mendustai Petrus dan jemaat yang hadir di situ, tapi mereka berdua juga telah mendustai Allah, mendustai Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, mendustai Allah, mendustai Roh Kudus adalah perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Lihatlah dari 3 hal tadi. Memiliki motivasi yang salah dalam hal memberi, bersekongkol berbuat jahat, dan mendustai Allah. Kedua orang itu mendapat hukuman mati dan tidak tanggung-tanggung. Jarak kematiannya hanya dalam waktu 3 jam antara Ananias dan Safira. Kisah tadi telah membuat seluruh jemaat yang hadir di tempat itu menjadi sangat ketakutan. Disebutkan di ayat 11, "Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu." Maka kisah ini sekarang kita mengerti, itu untuk memurnikan kekudusan jemaat mula-mula. Memang jemaat yang dibangun di dalam Kristus harus hidup kudus. Maka kisah ini menjadi suatu daya kejut kepada seluruh jemaat pada waktu itu, sehingga mereka takut untuk melakukan hal yang sama, sehingga mereka takut untuk melakukan kejahatan atau dosa yang sama. Dan hal itu jugalah yang perlu kita pelajari pada saat ini. Firman Tuhan menegaskan, jangan bermain-main dengan dosa apapun itu, karena Tuhan akan memberi hukuman yang nyata dalam setiap dosa yang kita perbuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami seluruh umat-Mu supaya kami dapat mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami menjauhi sikap mendustai Allah, bersekongkol dalam hal melakukan perbuatan jahat, dan memiliki motivasi yang salah,
motivasi yang tidak benar dalam menolong dan memberi kepada orang lain. Tuhan, kami telah diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau sangat membenci dosa itu. Engkau tidak pernah bermain-main dengan dosa itu. Maka tolonglah kami juga tidak bermain-main dengan dosa-dosa tersebut. Tuhan, mampukanlah seluruh umat-Mu menjauhi kejahatan-kejahatan yang demikian. Biarlah kami senantiasa dipenuhi Roh Kudus-Mu, tidak dikuasai oleh iblis, sehingga kami selalu melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, berkatilah setiap umat-Mu, setiap rumah tangga yang duduk bersama berdoa di tengah-tengah rumah tangga mereka. Penuhilah sukacita di tengah-tengah keluarga itu. Jauhkan dari segala mara bahaya. Apapun yang mereka impikan dan cita-citakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, karena Engkau yang menyatakannya di tengah-tengah keluarga itu. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan oleh pertolongan-Mu, sehingga dalam kesehatan yang daripada-Mu mereka dapat melakukan segala pekerjaannya, terlebih dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.